Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Lili? Alhamdulillah baik Pak. Gimana aktivitasnya hari ini? Alhamdulillah lancar Pak. Ya biasa. Jadi sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan proses coachingnya nanti. Jadi pada proses coaching kali ini saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah proses coaching yang jenengan lakukan nanti itu sudah sesuai dengan alur TA atau kemudian bagaimana juga Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana coach tersebut menanggapi pertanyaan dari yang Ibu berikan. Kemudian di sini juga jangan lupa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi pada coach. Untuk berikutnya saya akan mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa yang Ibu kembangkan dalam proses atau apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Potensi ya Pak ya. Potensi yang ingin saya kembangkan pada kegiatan coaching kalian adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada saat kegiatan coaching berlangsung. Jadi kita lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kompetensi mana atau kompetensi apa yang akan dengan kembangkan yang secara spesifiknya? Potensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan begitu lebih ke bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga apa yang ingin saya tanyakan bisa dibuat bermanfaat oleh pertanyaan terakhir Bu Lili, untuk indikator itu apa yang ingin Ibu capai dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya bahas pada saat kegiatan coaching nanti. Terima kasih Bu Lili, semoga proses coachingnya berhasil, terus semangat, semoga sukses. Terima kasih Pak Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lili. Apa kabar Bu Lili hari ini? Alhamdulillah masih semangat Bu, walaupun siang ya. Alhamdulillah semangat di siang ya Bu ya. Iya. Oke, kita akan melakukan kegiatan coaching seperti yang sudah kita agendakan sebelumnya. Nah, pada kegiatan coaching kali ini kita akan membahas sedikit hal yang dialami oleh dirinya di sekolah. Siap ya. Mungkin Rina bisa menceritakan apa yang menjadi kegundahan tadi Bu Rina. Ya. Begini Bu Lili, di tepat sekali di kelas saya gitu. Saya itu sekarang ada di kelas 6 dan memang dulu sebelum tahun ini saya di kelas 5 dan kebetulan siswa di kelas 5 tersebut ikut saya juga di kelas 6 gitu. Jadi dulu saya di kelas 5, mereka sama saya di kelas 5 dan sekarang di kelas 6 saya juga bersama mereka di kelas 6. Nah, yang menjadi masalah saya Ibu Lili, ada satu siswa saya ini yang masih memiliki terbiasa untuk berbohong. Sulit sekali untuk berkata jujur, bahkan hampir setiap hari ada saja yang perkataan yang dibuat-buat oleh dia. Seperti itu Bu Lili. Itu saya telah memberikan beberapa kesempatan untuk siswa saya dari kelas 5 hingga kelas 6 ini ternyata masih belum juga ada solusi yang dapat saya temukan gitu. Baik, seperti yang tadi Bu Rina sampaikan, berarti permasalahannya adalah ada siswa berbohong di kelas sebelumnya. Iya betul. Nah, kita akan melakukan coaching kali ini. Dari kegiatan coaching kali ini, tujuan apa yang ingin diharapkan dari Bu Rina?
pasti yang pertama saya ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini yang notabene dari 2 tahun ini ya, termasuk 2 tahun pembelajaran ini saya masih menemukan hal yang serupa dan masih saja belum ada peningkatan dari siswa saya tersebut, Bu Lili. Oke, kita kan sudah tadi sudah menyampaikan tujuannya ya, dan indikator keberhasilannya nanti bagaimana dari tujuannya? Saya ingin sekali adanya karakter jujur dari siswa saya, khususnya siswa 1 ini yang saya keluhkan, Ibu Lili. Tadi disampaikan juga tujuannya dan indikator keberhasilan seperti apa. Bu Rina mungkin bisa menceritakan gitu, apa saja langkah konkret yang Bu Rina sudah ambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, saya sudah bercerita kepada kepala sekolah saya tentang masalah ini. Kemudian pada suatu hari gitu ya, Bu Lili, kebetulan hal ini juga pernah terjadi juga waktu ada santunan anak yatim. Nah, kebetulan anak ini memang termasuk di dalamnya gitu yang mendapatkan santunan tersebut. Saya juga heran gitu. Kenapa pada suatu hari itu dia tuh memakai baju yang berbeda dengan teman-temannya, melainkan bukan pakai seragam gitu, pakai baju bebas. Nah, pada suatu hari itu dalam pembelajaran itu saya bertanya, kenapa kamu itu nggak pakai baju seragam gitu seperti biasanya, Dok, gitu saya bilang. Terus dia berkata, Bu, bajunya sobek dan lain sebagainya. Jadi ya saya pikir, oh ini kelas 5 sudah pernah berbohong mungkin masih berbohong juga. Jadi saya berusaha untuk percaya apa yang dia katakan seperti itu. Nah, di tengah-tengah proses pembelajaran saya dipanggil kepala sekolah saya. Kemudian kepala sekolah saya menyuruh saya untuk ke kantor. Ternyata di sana ada wali dari siswa tersebut gitu. Saya heran dan terkaget-kaget gitu. Wali tersebut tuh menceritakan pada saya dan tanya sama saya, apakah anaknya ini ada di sekolah gitu. Loh, iya Bapak, anak ini ada di sekolah gitu. Tapi kenapa tadi kemarin tuh tidak pulang gitu? Ternyata dia tidak pulang, Ibu. Nah, itu yang membuat saya sangat shock sekali setelah mendengarkan wali tersebut itu bercerita. Sehingga saya juga melakukan memanggil anak tersebut, kemudian kita berbicara berempat gitu, kita cari solusi bersama-sama. Nah, seperti itulah salah satu contoh saya bagaimana menangani anak tersebut. Oke, tadi sudah diceritakan langkah konkretnya seperti apa yang sudah dilakukan. Apakah dari langkah konkret itu solusi yang ditemukan sudah bisa menangani kebohongan atau permasalahan tersebut? Sebetulnya pada 2 bulan terakhir ini sudah tidak ada kebohongan lagi gitu. Tapi ternyata baru tadi pagi tuh dia ternyata masih bohong-bohong lagi. Saya juga heran, ternyata loh, kirain sudah ada perubahan pada si anak ini, ternyata masih dilakukan hal yang sama seperti yang dulu dia lakukan gitu. Jadi ini yang membuat saya, wah ini berarti saya kurang memantau gitu. Saya pikir begitu, atau mungkin saya tuh kurang up to date tentang aktivitas dia entah di rumah. Saya kan karena kalau di rumah sudah bukan tanggung jawab saya kan Ibu, saya bisa memantaunya hanya ada di sekolah seperti itu, Ibu. Berarti memang solusinya sudah ada, cuman belum 100%. Iya, betul. Mungkin Ibu punya kelemahan atau kelebihan dalam menangani kasus ini. Mungkin ada kelebihan dari dulu ya, dari Bu Rina. Kelebihannya saya adalah menangani kasus ini, saya bisa melakukan pendekatan atau bagaimana kelebihan dan kekurangan yang diberikan untuk menangani itu. Baik, kelebihan atau sesuatu yang membuat saya termotivasi untuk menangani ini adalah ketika saya bisa lebih mengenal keluarga anak tersebut, Ibu. Jadi memang sebetulnya notabene anak ini adalah anak
anak angkat gitu Ibu ya, dimana orang tua angkat tersebut itu kurang paham tentang pendidikan dan kurang peduli tentang pendidikan, kebetulan seperti itu. Dan pada akhirnya ketika di kelas 50 dulu, ketika dia melakukan suatu kesalahan atau pembohongan yang telah dilakukan, itu saya sulit sekali untuk komunikasi Ibu. Jadi ada suatu kesempatan saya memanggil wali tersebut untuk datang, dan apa yang respon dari orang tua tersebut adalah, ya Ibu, saya akan memantau, tapi ternyata cuman hanya berbicara lewat mulut saja, mungkin ini actionnya kurang seperti itu. Jadi itu yang mungkin menjadi kendala untuk bagaimana anak tersebut bisa memperbaiki perilakunya seperti itu. Oke. Dari cerita Bu Rina tadi, mungkin Bu Rina bisa menceritakan atau Bu Rina punya rencana ke depannya, untuk menanggulangi kejadian ini terulang kembali atau bisa menyelesaikan permasalahan ini. Baik, sepertinya Ibu, saya ingin sekali menjalin komunikasi yang aktif, bukan kepada orang tua angkatnya, karena memang kebetulan di tahun ini orang tua angkat tersebut sudah kerja di luar negeri, sehingga si anak tersebut ini sekarang beralih diasuh oleh orang lain lagi seperti itu. Dan kebetulan saya sudah mengantongi HP dari pamannya seperti itu. Nah, yang ini paman tersebut itu sudah pernah menanyakan kabar Ica yang seperti saya sampaikan tadi, yang menyampaikan tentang apakah Ica ada di sekolah, karena kemarin tidak berangkat ke sekolah Bu. Itu adalah pamannya. Nah, saya itu mengungkapkan kepada pamannya, terima kasih Bapak sudah peduli sama Ica. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu selama ini, saya bisa berkomunikasi dengan walinya Ica. Saya sulit sekali dari tahun kemarin untuk berkomunikasi atau berkomunikasi dengan orang tua Ica seperti itu. Sehingga mungkin hal ini yang bisa saya jadikan jembatan untuk bagaimana saya bisa mengontrol sikap Ica, bagaimana saya bisa mengupdate apa saja aktivitas-aktivitas Ica secara di rumah maupun di sekolah seperti itu. Oke, tadi Bu Rina sudah menyampaikan rencana-rencana seperti apa. Apakah dalam pelaksananya nanti Bu Rina ada kendala atau gangguan untuk melaksanakan rencana tersebut? Sepertinya ada, karena memang kebetulan lokasi atau jarak dari sekolah ke rumah tersebut, ke rumah Ica dulunya itu sangat jauh dan itu sulit Ibu. Saya akan usahakan semaksimal mungkin untuk bisa dengan berkolaborasi dengan guru yang lain, terutama guru PJOK, untuk bisa mengantarkan saya mungkin untuk bertemu orang tuanya di rumah seperti itu. Tadi sudah dijabarkan rencananya bagaimana, terus kendala dan bagaimana cara mengatasi kendala juga ya Ibu ya. Untuk rencana itu bisa terlaksana, apa yang menjadi komitmen Bu Rina? Saya akan up to date dan terus menjalin komunikasi yang aktif dan berkolaborasi dengan pamannya siswa saya tersebut. Kemudian saya selalu menanyakan kabar. Terus saya akan melakukan pendekatan secara personal kepada siswa tersebut. Tadi banyak hal yang dilibatkan, ya, banyak orang juga yang dilibatkan. Tindak lanjutnya dari kegiatan coaching ini nanti bagaimana? Saya akan terus melakukan pantauan seperti itu Ibu, yang akan menjadikan keberlanjutan seperti itu. Oh, berarti kegiatannya berlanjut ya Bu ya? Iya. Selesai satu kali, nanti kalau pulang bagaimana? Iya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk kegiatan coaching kali ini. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu terkait perasaannya bagaimana selama kita coaching ini Bu? Ya, alhamdulillah saya jadi lega karena saya bisa menyampaikan apa yang menjadi kendala-kendala saya, dan dari percakapan tersebut saya akhirnya bisa menemukan solusi-solusi yang ingin dan
saya bisa mencari tergambar di pikiran saya bagaimana langkah saya untuk selanjutnya seperti itu. Terima kasih ya Bu Lili. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kalau kegiatan coaching ini sudah menemukan solusi atau langkah bagaimana mengatasi masalah tersebut. Ya. Saya harap nanti kegiatan rencana aksi dari yang disampaikan Bu Rina bisa terlaksana dengan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih. Oke, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra, selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Rina, selamat siang. Bagaimana kabarnya Pak Indra? Kabarnya hari ini alhamdulillah Bu Rina sudah beraktivitas seharian tadi. Ya. Nah, sebagai awal nih Pak Indra, sebelum Pak Indra melakukan kegiatan coaching dengan Coach, saya ingin menanyakan beberapa hal tentang mendiskusikan tentang penilaian nantinya, sehingga nanti kegiatan coaching bisa berjalan dengan lebih efektif dan ada peningkatan, begitu nih Bapak. Ya. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak, nanti dari beberapa rubrik penilaian tersebut, saya ingin tahu apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Lalu kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada si coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon dengan mengeluarkan ide-ide dari dalam dirinya sendiri, Bapak. Nah, jangan lupa juga Bapak Indra untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada coach Bapak Indra ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah yang ingin saya sampaikan, yaitu kompetensi apa yang ingin Bapak Indra kembangkan pada sesi kegiatan coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching nanti, saya ingin mengembangkan mendengarkan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Oh, seperti itu Bapak. Oke, baik. Jadi kompetensi mana yang ingin Bapak Indra lebih intenskan ini? Yang dari tadi yang ingin saya intenskan yaitu memberikan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, seperti itu. Baik. Nah, indikator seperti apa nih Bapak Indra yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching nantinya? Dalam kegiatan coaching itu saya ingin coach saya nanti bisa menemukan solusi-solusi atas permasalahannya dan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahan. Nah, luar biasa Bapak Indra. Semoga nanti kegiatan coaching Bapak Indra dengan coachingnya bisa berjalan lancar dan menemukan langkah-langkah atau solusi-solusi yang memang bisa ditingkatkan dari seorang coach tadi. Terima kasih ya Bapak Indra atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Lili, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Indra. Alhamdulillah hari ini saya bahagia dan bersemangat. Itu yang paling penting, tetap semangat dulu. Untuk kegiatan kita hari ini dulu, kita akan coba nanti ngobrol dan kedua tentang apa kendala-kendala yang mungkin dihadapi, sehingga nanti dalam pembicaraan kita ini kita bisa menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi. Terkait itu mungkin ada yang menjadi rencana sehingga akan proses syuting kita ini nanti akan berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Indra. Alhamdulillah hari ini saya bahagia dan semangat sekali. Alhamdulillah ini. Kegiatan hari ini ya, kita akan mengadakan coaching yang tujuannya nanti mungkin bisa membantu dari pembicaraan kita ini, bisa membantu Bu Lili dalam menghadapi atau menemukan solusi atas permasalahan ini. Ya. Nah,
Ya mungkin dari Bu Lili sendiri ada yang ingin disampaikan dulu tentang apa yang mungkin hari ini dialami. Begini ya Pak Indra, saya sedikit curhat nggak apa ya Pak Indra ya? Oke, saya tuh sekarang lagi ngajar kelas 3 Pak Indra. Nah di kelas 3 itu biasanya anak-anak itu kan harus tetap termotivasi dan semangat belajar kan nggak mau lulus gitu kan. Nah beberapa hari ini ada salah satu siswa saya itu yang malas-malasan belajar di kelas Pak Indra. Itu terbukti dengan dia tidak mau mengumpulkan tugas, terus di kelas saya tidur, nah seperti itu. Sudah saya coba beragam cara, salah satunya kalau tidur, ayo nak cuci muka dulu, gitu di depan ada wastafel. Berikutnya tidur lagi, terus saya coba lagi, tetap seperti itu. Terus tugas saya juga saya tanyakan, kenapa tugas saya dikumpulkan nak? Gitu jawabannya, belum dikerjakan Bu dari semalam, ya karena ya nggak mau dikerjakan gitu. Jadi kan saya bingung bagaimana untuk menangani anak ini. Mungkin nanti dari kegiatan coaching ini saya bisa menemukan solusi Pak, bagaimana saya menangani anak tersebut. Gitu. Jadi dari apa yang Bu Lili sampaikan tadi, apa kemungkinan atau peluang yang bisa Bu Lili ambil untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut? Peluang atau kemungkinan adalah saya berusaha untuk mengajak dia itu kerja kelompok yang pertama, kerja kelompok supaya dia melihat oh temannya ini bekerja, oh temannya ini tidak dan segala macam itu. Terus yang kedua kemungkinannya saya akan apa ya Pak ya, mengajak anak ini untuk berkomunikasi secara pendekatan individu itu Pak, pendekatan secara pribadi. Apa sih, ada apa di dalam dirinya sampai dia tidak mau mengerjakan tugas di kelas tidur, nah seperti itu. Mungkin Bu Lili punya strategi atau trik khusus bagaimana anak yang dengan karakter seperti itu nantinya bisa diberikan semacam stimulan supaya anak ini bisa merubah potensi yang ada pada diri. Strategi khususnya gini kali ya Pak ya, saya akan mencari tahu apa sih kesenangan anak ini. Jadi pendekatan secara individu tadi untuk mengetahui apa sih kesukaan anak ini supaya saya bisa menghadirkan pembelajaran sesuai dengan hobi si anak. Jadi nanti di kelas anak ini tidak akan merasa bosan karena dia mengerjakan sesuatu sesuai dengan kesukaan atau hobinya, seperti itu. Jadi dari mengetahui yang kebiasaan anak itu tadi, tujuannya Bu Lili ingin supaya bagaimana pembelajaran itu menyenangkan. Nah, untuk mencapai itu, apa komitmen yang akan Bu Lili lakukan untuk supaya yang dengan lakukan tadi bisa tercapai? Komitmen saya akan melaksanakannya secara berkelanjutan Pak. Jadi mungkin pertemuan pertama saya ajak dia untuk pembelajaran yang sesuai dengan hobinya yang menyenangkan tadi. Terus pertemuan kedua mungkin saya akan ubah gitu. Tapi ini bukan istilahnya berkelanjutan seperti itu terus menerus, tapi berjangka, berjenjang. Nanti pertemuan pertama saya buat game, pertemuan kedua saya kerja kelompok, pertemuan ketiga saya ajak keluar sekolah untuk belajar di luar, nah seperti itu. Jadi kegiatan itu cara ini akan saya lakukan secara berkelanjutan. Jadi dengan rencana Bu Lili tadi, harapannya semoga anak-anak yang bermasalah tadi atau yang mempunyai potensi tadi itu bisa potensinya lebih dikembangkan, dan mereka juga bisa belajar dengan nyaman sesuai dengan harapan pada kurikulum Merdeka, yaitu memerdekakan belajar anak. Begitu Bu Lili? Iya Pak, Pak seperti itu. Mungkin hari ini cukup sekian dulu Bu Lili. Iya Pak. Karena ini juga sudah kita ada aktivitas lain, sehingga kita bisa segera melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Terima kasih sebelumnya Bu Lili atas ngobrol-ngobrolnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Bagaimana kabarnya Bu Dini hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Sebagai awal saya akan melakukan atau memberikan beberapa pertanyaan Bu kepada Bu Dina sebelum Bu Dina nanti melakukan kegiatan coaching gitu ya. Pertama-tama kita akan melakukan diskusi mengenai rubrik penilaian. Apakah nanti kegiatan coachingnya sudah sesuai dengan alur kita belum, terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan tersebut kepada Puji dan juga bagaimana Puji tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang tadi kita sudah sampaikan. Nah, jangan lupa nanti sesuaikan dengan prinsip coachingnya, di antaranya kemitraan kreatif dan memaksimalkan potensi kreatif. Kita mulai ya Bu ya. Pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini yaitu saya ingin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekaligus dengan bagaimana saya bisa mendengarkan aktif coach saya nantinya. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik pada kegiatan coaching nanti? Yang spesifik ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya sehingga nantinya saya harapkan coach saya bisa memberikan atau mengungkapkan apa solusi-solusi yang dia dapatkan dari dirinya sendiri. Oke, gitu. Pertanyaan ketiga, indikator seperti apa yang diinginkan oleh Bu Rina dalam kegiatan coaching kali ini? Saya ingin menemukan solusi-solusi dari setiap langkah-langkah dalam kegiatan coaching tersebut. Demikian dulu ya Bu ya, kegiatan observasinya. Silakan Ibu melakukan coaching nanti dengan coachingnya, semoga kegiatannya lancar. Saya tutup dulu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Indra, gimana kabarnya? Alhamdulillah Dina, di tengah-tengah kesibukan ini ya capek, tapi ya bagaimana tanggung jawab yang harus Ya betul, kita harus tetap semangat ya Pak Indra. Bapak Indra, kira-kira nih dalam kegiatan coaching ini Bapak Indra, apa sih yang ingin Bapak Indra ceritakan kepada saya? Terkait ini Bu Dina, di sekolah itu ada beberapa permasalahan tentang anak-anak ini pembiasaan terhadap sholat. Di sekolah itu ada kegiatan sholat zuhur. Ya. Kemarin beberapa kali itu saya di WA, bahkan di sekolah itu ketemu dengan guru agama itu diberitahu bahwa ketika waktunya sholat zuhur berjamaah itu anak-anak saya itu ini ada yang nggak ikut. Nah, kalau bahasa Jawanya itu limput, beberapa anak tidak ikut, sehingga guru agamanya ini selalu melaporkan kepada saya. Nah, dari situ ini saya ya dari ngobrol-ngobrol kita ini bagaimana saya ingin juga menemukan solusi apa yang nantinya bisa kita temukan dari pembicaraan tentang masalah saya itu tadi. Ya. Jadi di sekolah Bapak Indra ini ada pembiasaan sholat zuhur berjamaah gitu ya Bapak, di mana ada beberapa siswa yang tidak ingin mengikuti sholat berjamaah dan yang membuat alasan-alasan begitu nih Bapak. Nah, kira-kira nih berapa siswa dari skala 1 sampai 10 ini Bapak Indra, siswa-siswi Bapak Indra yang tidak ingin mengikuti sholat berjamaah tersebut? Jadi kalau dari sebetulnya kalau skalanya mungkin ya hanya dari 1 sampai 10 yang tidak ikut itu hanya 3 mungkin ya. Karena dari 20 anak itu kadang-kadang itu yang nggak ikut itu sekitar 5 atau 6 anak. Cuman ini kan juga karena ada keluhan dari guru agama itu sehingga saya itu merasanya kok nggak enak sendiri. Saya itu harus bagaimana menyikapi guru agama ini, sedangkan anak-anak itu sudah sering sekali saya ingatkan mereka itu jangan seperti itulah.
karena itu kan juga merupakan kewajiban dan mereka kan juga enak pulang sekolah itu kan langsung bisa bermain karena kalau sudah sholat di sekolah kan lebih enak aktivitasnya seperti itu. Ya benar Bapak Indra. Sebetulnya Bapak Indra sudah pernah melakukan pendekatan berarti dengan siswanya terkait dengan Bapak Indra tadi memberikan pengertian kepada siswa tersebut bagaimana ternyata manfaat-manfaatnya gitu ya, kelebihan-kelebihannya ketika kita berjamaah di sekolah gitu. Salah satunya dengan ketika pulang nanti kita sudah bisa bebas, tidak bisa bermain gitu tanpa ada tanggung jawab yang kita lakukan seperti itu. Nah, kira-kira Bapak Indra yang saya ingin tanyakan, pastinya ada kekuatan nih dari siswa Bapak Indra yang tidak menginginkan mengikuti sholat berjamaah tersebut. Kekuatan apa yang kiranya atau kekuatan yang ingin Bapak Indra gali nih dari teman-teman sejawat atau dari lingkungan sekolah yang sekiranya bisa memberikan sesuatu yang baik gitu untuk siswa Bapak Indra ya. Sebetulnya harapan saya itu gini, karena yang sholat itu ada 3 kelas, saya itu harapan saya gini, kalau 3 kelas otomatis gurunya sendiri itu kan kontrolnya kan sulit. Nah, kontrolnya sulit. 3 kelas itu kalau di tempat saya itu ABAB dulu. Jadi otomatis itu ada 6 kelas. Misalkan 1 kelas itu isinya 20, berarti kalau 6 kelas kan ada 120 anak siswa yang sholat. Tuh, sehingga kemungkinan anak untuk nggak ikut itu kan bisa sekali banyak, karena mereka merasa nggak terlihat tuh saya. Sebetulnya harapan saya itu setiap guru itu mau bantu agama, sebetulnya harapan saya seperti itu. Nah, jadi mereka ikut juga sholat berjamaah walaupun misalkan yang perempuan itu berhalangan, setidaknya mereka menunggu lah anak-anak atau ngecek siswanya sendiri. Nah, tapi sepertinya kali ini enggak, ini diserahkan tanggung jawab kepada guru agama. Nah, seperti itu. Jadi ya akhirnya ya yang lainnya juga ikut. Jadi ikut-ikutan, terus apa katanya guru agama sudah kalau waktunya sholat seperti itu. Seperti itu. Jadi melimpahkan tanggung jawab gitu nih Bapak. Nah, sekarang dari keinginan-keinginan yang disampaikan oleh Bapak Indra tadi terhadap teman-teman gitu, teman-teman sejawat begitu. Nah, untuk mencapai keinginan-keinginan yang Bapak Indra harapkan tadi itu, strategi apa yang kiranya Bapak Indra mencapai? Nah, ya. Jadi dari itu tadi gurunya saya itu sebetulnya pengen ini. Nanti saya ajak teman-teman itu di kelas yang waktu jamnya itu sholat, itu saya ajak duduk bersama dengan guru agama. Kita buat kesepakatan bagaimana supaya mereka itu tanggung jawabnya itu bukan hanya diserahkan kepada guru agama, tapi itu merupakan bagian dari tanggung jawab mereka juga. Nah, itu sehingga kalau ada kolaborasi di antara guru kelas dan guru agama, ini lebih enak. Saya sendiri, kalau hanya saya sendiri, akhirnya saya kadang-kadang juga merasanya ya harus saya juga terpengaruh, terpengaruh juga dengan lingkungan itu. Akhirnya ya yang terjadi itu setiap kali ada beberapa saja yang dilaporkan anak-anak itu yang nggak ikut sholat. Ya memang benar. Dalam satu organisasi itu kalau memang satu yang loyo ya kebanyakan banyak mempengaruhi yang lain gitu. Kalau dalam suatu organisasi itu bisa saling bekerja sama dengan baik gitu, insya Allah suatu program itu akan berjalan dengan baik. Seperti itu Bapak Indra. Nah, kiranya Bapak Indra untuk mencapai strategi yang telah Bapak Indra ceritakan tadi, apa sih komitmen Bapak Indra terhadap rencana Bapak Indra tersebut? Nah, iya. Ini saya kemarin sudah ngobrol dengan guru agama. Saya berencana ini akan menghadap kepada pimpinan. Jadi menghadap kepada pimpinan supaya pimpinan ini juga memberikan arahan dan membuat kesepakatan bersama dengan guru ini, sehingga kalau anak-anak ini kita sama-sama kita awasi dan tanggung jawabnya juga kita laksanakan bersama, ini insya Allah anak-anak yang kabur-kabur ini kan yang sepertinya yang akan saya lakukan seperti itu. Aman saya. Ya, sepertinya saya juga sependapat nih sama Bapak Indra dengan berkolaborasi dulu atau dengan berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah gitu nih Bapak Indra. Nah, jadi begini Bapak Indra, siapa nih yang menjadi
apa namanya partner Bapak Indra nanti untuk menjalankan komitmen tersebut? Iya, tentunya ya guru agamanya, Iya. kemudian sepertinya nanti saya juga akan mengajak beberapa guru yang mungkin jamnya kosong di jam maghrib, iya, seperti guru olahraga, betul. mungkin juga TU atau Iya. operator itu nanti yang sehingga kalau semakin banyak yang ikut ngawasi kan anak-anak kan juga ini akan meminimalisir lah, setidaknya meminimalisir anak-anak yang kabur-kabur. Ya betul, setuju dengan Bapak Indra. Nah semoga nanti kira-kira nih dari kegiatan coaching ini tidak lanjut dari coachingnya, bagaimana Bapak Indra? Jadi setelah ini nanti kita hanya ngobrol tadi, saya juga terpikirkan ini. Jadi setelah saya nanti ngobrol dengan kepala sekolah, saya akan membentuk grup. Jadi di grup itu rencana saya itu setiap kali ada permasalahan murid yang misalkan lari dari ikut sholat dua, nah nanti akan kita selesaikan bersama-sama dengan guru bagaimana cara menyelesaikan itu, sehingga tidak hanya dihadapi satu orang saya atau guru agama sendiri. Betul. Rencana saya seperti itu. Jadi di dalam grup nanti itu ada beberapa teman sejawat, semuanya dari kepala sekolah gitu ya Bapak? Bisa dibicarakan dan dipecahkan bersama. Alhamdulillah. Apakah sesi coaching ini sudah cukup Bapak Indra? Saya kira saya sudah cukup dan saya sudah meminta gambaran tadi tentang bagaimana solusi terhadap permasalahan saya tadi. Terima kasih Bapak Indra. Semoga nantinya apa yang ingin direncanakan sama Bapak Indra dan apa yang strategi-strategi yang telah digambarkan gitu bisa berjalan dengan baik dan program sekolah bisa meningkat. Terima kasih Bu Rina atas waktunya juga. Saya diajak ngobrol-ngobrol sebelum ini sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan.